Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Mindo Sianipar, DPP PDI Perjuangan, bidang koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Di bulan yang suci dan penuh rahmat ini, kita dilatih untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, mengolah jiwa dan raga untuk tetap tenang beribadah puasa di bulan yang penuh barokah ini. Semoga di bulan Ramadan ini akan semakin memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga negara Indonesia yang kita cintai ini selalu mendapat berkah dan rahmat dan lindungan dari Tuhan yang Maha Esa dalam mewujudkan cita-cita para founding fathers untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Tempatku mengadu hati, memberi segala hidup, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadimu, kau cinta pertama dalam hidup. Maha besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi suatu bangsa. Selain menjadi bulan yang sakral bagi umat muslim di dunia, bulan Ramadan merupakan bulan yang bersejarah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu pendiri bangsa kita, Bung Karno, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah bertepatan saat umat muslim di Indonesia tengah berpuasa Ramadan. Maka sudah menjadi tugas kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh inspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya untuk semakin toleran dan merawat persatuan di Indonesia. Begitu beragamnya kondisi masyarakat Indonesia, tentu saja kita kerap menyaksikan perdebatan atas suatu isu dan fenomena, khususnya jika dikaitkan dengan budaya, tradisi, bahkan nilai dan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita akan coba membahas tuntas berbagai isu tersebut sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan menjunjung tinggi keberagaman sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik, yaitu menghormati jasa para pendiri bangsa dalam perspektif Islam. Bersama kita telah hadir seorang tokoh cendekiawan Muslim Muhammadiyah, seorang anak petani kecil dari Sragen yang menempuh pendidikan doktoral, lulusan Harvard University. Beliau adalah Dr. Sukidi Mulyadi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil apa nih, Pak? Pak, Mas aja ya? Mas boleh, Dek, Oke, boleh. siap. Kode, Pak. Iya. Oke, selamat sore Mas Sukidi. Ya, Terima kasih sudah mau bergabung di tengah kesibukan jenengan di acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan sore hari ini. Ini kita sekarang kan ini ya, sudah memasuki tahun ketiga pandemi gitu. Dan ini adalah Ramadan ketiga kita di tahun pandemi yang ketiga juga. Itu gimana nih Mas Sukidi? Kira-kira apakah ada perbedaan dengan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan 2 tahun sebelumnya, atau mungkin jika diperbandingkan dengan sebelum kondisi pandemi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya yang berterima kasih pada Mbak Mia dan juga pada keluarga besar PDI Perjuangan atas undangan di bulan suci Ramadan ini. Saya kira bulan Ramadan bulan ini selalu memberikan makna yang spesial bagi saya dan juga bagi umat Islam secara umum. Spesial karena kita bersyukur bahwa kondisi bangsa pelan dan pasti semakin membaik. Dan kondisi kita juga jauh lebih membaik. Betul. Dan ini tak terlepas dari ikhtiar semua pihak. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta, semua pihak yang bahu-membahu, gotong royong untuk menciptakan suatu suasana, suatu kesehatan, suatu daya tahan bangsa, agar kita semua dapat keluar dari krisis ini dan maju menuju Indonesia yang jaya raya. Iya, betul sekali. Jadi memang kondisi pandemi ini membuat kita banyak belajar, nggih. Betul. Bapak. Betul. Kok jadi Bapak lagi saya, Mas. Jadi tidak hanya secara individu, tetapi secara kebangsaan itu kita juga belajar banyak gitu di dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin yang memang sangat menonjol sekali kalau di Indonesia kayaknya memang ya tepo selironya, betul. kemudian gotong royongnya,
Nah, menginjak diskusi kita hari ini yang sesuai dengan tema kita bahwa bagaimana menghormati para pendiri bangsa, gitu. Nah, kita semua tahu bahwa pendiri bangsa kita telah menorehkan sejarah dan juga mewariskan nilai-nilai yang mungkin masih relevan sampai sekarang, gitu, nggih. Nah, mungkin untuk awal mengkaitkan Islam dan bagaimana menghormati para pendiri bangsa. Masuk ke diskusi, pertanyaan saya pertama, sebetulnya bagaimana Islam secara general melihat praktik menghormati jasa para pendiri bangsa kalau menurut Mas Sukidi sendiri? Yaitu pertanyaan yang bagus dan kontekstual untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terutama karena Islam sebenarnya memberikan satu penghormatan yang begitu tinggi kepada mereka yang berjasa pada Indonesia Raya. Sebagaimana Nabi dan juga para syuhada begitu dimuliakan dalam tradisi Islam karena mereka telah berjasa dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan agama Allah, dan juga dalam menyebarkan Islam. Nabi begitu cinta pada Mekah dan Madinah, dan kita di Indonesia juga harus menumbuhkan satu kecintaan pada tanah air tercinta. Betul. Karena itu kewajiban moral keagamaan kita untuk selalu menghormati para pendiri bangsa. Mereka adalah pahlawan yang telah memberikan segalanya, pikiran dan hatinya untuk berdirinya Indonesia dan untuk tegaknya Indonesia Raya. Karena itu kita harus selalu memberikan satu doa, satu penghormatan, dan satu penghargaan kepada mereka yang telah berjasa luar biasa, kepada mereka yang telah berjasa luar biasa, mengorbankan seluruh yang dimilikinya dengan darah dan perjuangan untuk akhirnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita harus meneladani gitu ya, Mas Sukidi ya, apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, di mana kita melihat itu sebagai milestone perjuangan gitu ya. Betul sekali. Jadi yang harus kita kemudian bawa di masa sekarang ini gitu ya. Betul sekali. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak tadi pertanyaan saya yang kedua sudah terjawab. Iya, nggak apa-apa. Kalau boleh saya tambah. Siap. Misalnya Syekh Hasyim Asy'ari, beliau memberikan satu perintah, satu fatwa, satu titah bahwa para pendiri bangsa dan para pahlawan yang telah bergugur untuk membela bangsanya, untuk membela negerinya, mereka adalah kelompok yang disebut dengan syuhada. Mereka telah berjuang bukan hanya membela agama, tapi membela negara ini. Dan karena itu mereka telah gugur di jalan Allah. Dan kewajiban kita tentu saja memberikan satu penghormatan kepada mereka. Ini perintah dari Mbah Hasyim, dan saya kira perlu kita ikuti, perlu kita teladani, terutama dengan memberikan satu respek, satu penghormatan, dan juga meneladani warisan pemikiran, keteladanan hidup, dan juga cita-cita mereka untuk kita gelurakan pada konteks Indonesia saat ini. Betul. Nah, mungkin kalau kita melihat dari konteks Indonesia ya, Mas Sukidi ya, kira-kira konsep besar yang diwariskan oleh para pendiri negara kita ini itu adalah, kalau boleh saya bilang, adalah Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, yang masih sangat relevan sampai saat ini, bahkan yang mesti kita junjung tinggi sampai saat ini gitu ya. Nah, ini kira-kira relevansinya dengan Islam, dan saya juga pernah membaca jurnal atau artikel dari jenengan ya, ada membahas soal Islam dan kebinekaan. Nah, itu boleh nggak sedikit dielaborate atau mungkin diceritakan sedikit tentang artikel itu tersebut? Iya, saya tersanjung sekali Mbak Mia meluangkan waktu untuk membaca coretan saya.
Saya kira itu pertanyaan menarik sekali karena terutama memberikan satu paralelisme antara spirit yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa ketika menegakkan satu fondasi kita bernegara, fondasi yang dimana kita berdiri tegak di atas pilar kebinekaan. Sementara Islam memberikan satu penghormatan dan bahkan memerintahkan umatnya untuk selalu menjunjung tinggi keragaman, kebinekaan. Cinta pada kebinekaan itu adalah bagian dari tradisi Islam yang memang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita untuk cinta pada kebinekaan. Kecintaan pada kebinekaan itu diwujudkan pada bentuk satu kesadaran bahwa kita memang berbineka dari segi apapun, dari segi agama, dari segi suku, dari segi etnis, dan lebih-lebih dari segi bahasa. Kita berbineka. Tetapi kebinekaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita selalu bersatu. Karena itu pendiri bangsa selalu memberikan penekanan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi pembicaraan tentang kebinekaan ini harus selalu diikat dengan satu kesatuan itu sendiri, Eka, yang membuat kita selalu bersatu. Karena apa? Karena kebinekaan itu mengandaikan satu manyness, tetapi Tunggal Ika itu selalu mengandaikan satu unity. Jadi pendiri bangsa sadar sekali bahwa kita memang berbineka, tetapi selalu diikat dengan ikatan persatuan itu sendiri. Karena itu unity in diversity itu selalu menjadi moto dan falsafah kita dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus beragama. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita berbeda dari segi agama, dari segi bangsa, dari segi suku, dari segi bahkan dari segi jalan hidup. Bukan untuk saling bertikai, bukan untuk saling menghardik satu sama lain, bukan pula untuk saling membenci satu sama lain, tetapi selalu ditekankan agar kita selalu lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang. Itu mungkin ringan ya, dari segi ucapan, klise dan seterusnya. Tapi dalam sekali. Itu pepatah yang menjadi warisan dari leluhur kita, yang kalau kita jiwai dengan sepenuh hati memberikan makna yang begitu dalam. Karena mengenal itu adalah tangga penting untuk kita memberikan satu loving kindness, kasih sayang kepada sesama. Dan mengenal dan kasih sayang itu mestinya menjadi satu tarikan nafas yang seiring, sejalan dan seterusnya. Sehingga antara mengenal, kasih sayang dan akhirnya bekerja sama. Bekerja sama karena apa? Karena kebinekaan tegak kalau kita selalu punya ikhtiar baik untuk mengenal satu sama lain, untuk menunjukkan satu loving kindness satu sama lain. Tapi juga yang tak kalah pentingnya untuk selalu bekerja sama, gotong royong, bahu membahu, karena itu spirit kita, itu urat nadi kita, itu jiwa kita berbangsa dan bernegara. Dengan selalu menjiwai spirit untuk mengenal satu sama lain, untuk menunjukkan loving kindness satu sama lain, dan juga untuk selalu merawat satu cooperation, satu kerjasama satu sama lain dalam kebajikan, dalam keumatan dan dalam kebangsaan. Maka kita akan menjadi satu bangsa, satu umat yang insya Allah tumbuh secara bersama, maju secara bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan tentu saja tak kalah pentingnya adalah kebinekaan itu sendiri. Kalau bisa disimpulkan berarti sebetulnya apa yang diajarkan oleh
Islam dan kemudian nilai-nilai yang ada di dalam kebinekaan itu tadi sebetulnya sudah selaras, sejalan gitu, mempunyai ide yang sama gitu, bahwa keberagaman itu yang kemudian bisa kita satukan ketika kita mempunyai konsep satu bangsa, gitu, unity in diversity, itu seperti yang jenengan tadi jelaskan, gitu. Nah, saat ini kita tadi kan ada di awal saya menyampaikan bahwa pandemi ini kalau misalnya kita melihat kita sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi mungkin 1-2 tahun yang lalu, nggih Mas Sukidi. Sebetulnya peran kebinekaan itu sendiri di dalam kondisi pandemi seperti ini gimana menurut Mas Sukidi? Itu pertanyaan menarik sekali, terutama kebinekaan itu memberikan satu peran bahwa dalam situasi krisis ini kita disadarkan oleh satu ajaran yang oleh seorang Buddhis dari Vietnam yang belum lama ini meninggal sebagai satu interbeing. Interbeing itu mengandaikan bahwa kita hidup saling tergantung satu sama lain. Iya, betul. Saya ada karena Mbak Mia ada dan saya juga tergantung kepada Mbak Mia. Jadi interbeing selalu mengandaikan bahwa being kita, hidup kita itu punya ketergantungan kepada orang lain. Virus yang terjadi di China misalnya itu mudah menyebar ke berbagai dunia. Itu mengandaikan bahwa kita hidup dalam satu interdependent worlds, dunia yang saling tergantung. Penyebaran virus pun terjadi karena itu ya, ada relasinya itu. Ada relasinya. Betul, karena itu dalam pemulihan virus pun kita disadarkan bahwa kita memang harus bekerja sama. Negara maju bisa misalnya lebih dulu memulihkan krisis pandemi, tapi negara yang tertinggal di ulangi Mas, sorry. Lanjut ya? Iya, lanjut. Negara maju misalnya memiliki vaksin yang cukup besar, tapi kalau negara maju tidak punya konsumen dan juga tidak punya kepedulian kepada negara-negara yang tertinggal, akhirnya penyebaran virus tetap terjadi. Begitu juga dalam hidup kita, kita semua ini tergantung satu sama lain. Kesadaran untuk tergantung ini menjadi penting agar kita semua tidak egois, tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tidak istilah Bung Karno chauvinistik, tapi selalu menumbuhkan satu sikap yang menopang satu sama lain. Satu sikap gotong royong, satu sikap saling bahu-membahu, banting-membanting, sehingga kita dapat keluar dari krisis ini. Saya kira kemampuan bangsa ini untuk keluar dari krisis ini tak lepas dari ikhtiar kita untuk menumbuhkan satu sikap gotong royong. Karena itulah Bung Karno menyebut bangsa ini sebagai negara gotong royong. Karena negara ini memang dipikul secara bersama, ditegakkan secara bersama. Karena itu mereka yang bersifat egois dan hanya mementingkan diri sendiri, sebenarnya tidak ada tempat di negeri ini. Negeri ini dibangun oleh mereka yang bahu-membahu, gotong royong, untuk membantu satu sama lain, untuk saling menopang kehidupan satu sama lain. Dan karena itu kita harus selalu merawat ini, merawat spirit of togetherness, spirit of cooperation ini, agar kita menjadi bangsa besar, bangsa yang maju, dan insya Allah kita akan berhasil untuk mewujudkan itu. Jadi ini adalah kearifan bangsa gitu ya, yang digali oleh founding fathers kita, yang mesti kita lestarikan Mas Sukidi. Sebab terbukti ampuh menyelesaikan penyakit lingkungan yang memang kuncinya sebetulnya gotong royong gitu ya. Dan itu pun tidak bisa hanya di dalam satu bangsa sendiri, bahkan mungkin seluruh dunia ini kalau memang mungkin gotong royongnya di situ memang ada ya. Tetapi kalau sampai menyeluruh mungkin kita juga akan cepat untuk sembuh gitu bersama-sama gitu ya. Mungkin lanjut lagi Mas Sukidi, bila kita kaitkan dengan keteladanan yang kita bisa petik dengan framing
bulan Ramadan ini gitu. Yeah. Seperti apa keteladanan dari para pendiri bangsa kita di dalam bulan Ramadan ini yang mesti kita terus gaungkan, kemudian terus kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau menurut Mas Sukidi sendiri? Yaitu pertanyaan dan refleksi yang cukup bagus dan mendalam, Mbak Mia. Terutama karena Ramadan ini mengingatkan kita pada pengalaman kemanusiaan, pada mereka yang hidupnya serba susah, serba kelaparan, dan serba hidup dalam satu penderitaan. Karena itu Ramadan ini mestinya menumbuhkan satu empati, simpati, dan juga tanggung jawab kemanusiaan kita kepada sesama. Dan penting sekali kita lebih sensitif terhadap mereka yang di sekitar kita. Kita harus lebih hati-hati, lebih memiliki satu perasaan kemanusiaan kepada mereka yang hidupnya serba susah. Dan jalan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil, ini sebenarnya yang telah diberikan satu keteladanan dari para pendiri bangsa. Ingat, ketika Bung Karno memilih jalan hidup penderitaan dengan hidup dari satu pengasingan ke pengasingan lain, dengan hidup yang serba kekurangan, bahkan penderitaan Bung Karno itu dirasakan oleh rakyatnya. Sampai satu ketika rakyatnya tahu bahwa Bung Karno tidak memiliki rumah dan gedung ketika beliau menjabat sebagai presiden. Bahkan Bung Karno sampai bilang bahwa akulah satu-satunya presiden yang tidak mempunyai rumah. Dan ketika rakyatku tahu, kata Bung Karno, rakyatku ingin iuran, ingin mengumpulkan uang untuk membangunkan satu gedung buat tempat teduh Bung Karno. Bung Karno mendengarkan itu dan kemudian memberikan satu pelajaran moral terbaik yang bisa kita petik. Bung Karno bilang kepada rakyatnya, I don't want to take something from my people. Saya tidak akan mengambil sedikit pun, apapun dari rakyat saya. Itu kata Bung Karno. Yang ingin saya lakukan, kata Bung Karno, adalah memberikan untuk rakyat saya. Ini memberikan arti penting bahwa Bung Karno memaknai satu kekuasaan, satu jabatan sebagai satu pengabdian. Pengabdian yang hanya berorientasi untuk memberikan segalanya untuk buat rakyatnya. Dia tidak pernah berpikir what can I get from my people or from this nation. Tapi itu semua dia kesampingkan. Dia hanya berpikir what can I give for my people. Apa yang bisa saya berikan kepada rakyat saya. Ini memberikan satu makna bahwa hidup dan jabatan adalah satu pengabdian. Bukan seperti pejabat sekarang yang hanya berpikir untuk mengambil sesuatu dari negara, dari rakyatnya, hidup bermewah-mewah di tengah rakyatnya susah. Dan saya kira pejabat publik perlu belajar dari hidup sebagai pengabdian yang telah diajarkan oleh Bung Karno. Dan bukan hanya Bung Karno, Agus Salim, salah satu tokoh besar yang hidupnya melarat. Bahkan kalaupun dia mau hidup lebih dari cukup, bisa. Gitu ya. Hidupnya Agus Salim itu dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Karena dia begitu menjiwai bahwa jalan memimpin itu adalah jalan penderitaan. Sehingga dia hidup bersama rakyat
hidup di satu kontrakan yang menyatu dengan penderitaan rakyatnya. Dan saya kira itu keteladanan moral yang luar biasa, bukan hanya soal prinsip kesederhanaan hidup yang mereka tunjukkan kepada rakyatnya, tetapi penjiwaan bahwa jabatan dan kekuasaan itu adalah jalan pengabdian untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu mereka, saya kira, merasa malu untuk hidup berkecukupan jika rakyatnya menderita. Betul. Karena itu mereka betul-betul menjalani hidup dengan penuh penderitaan sebagaimana rakyatnya. Sebagaimana rakyatnya. Betul. Dan di tengah situasi pandemi ini di mana rakyat miskin semakin meluas, penderitaan rakyat semakin susah, kita harus selalu menunjukkan satu sikap yang oleh Karen Armstrong disebut a truly human person. Seorang pribadi yang benar-benar humanis, yang dicirikan antara lain dengan tidak berorientasi pada diri sendiri, tapi selalu berorientasi pada orang lain, pada kesejahteraan orang lain, pada kebajikan orang lain. Karena itu pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Betul. Untuk bisa memberikan satu pelayanan kemanusiaan, satu pengabdian demi kesejahteraan rakyatnya. Betul. Artinya di situ mereka merasa konten gitu ya, ketika melayani masyarakat, ketika bisa mengabdi, yaitu life contentment-nya didapat dari situ, bukan lagi kemudian melihat materi, kemudian melihat jabatan, kemudian melihat advantage apa yang bisa diambil dari kedudukannya itu, tetapi lebih ke punya self contentment yang cukup untuk dirinya, sehingga mereka merasa berguna dan puas gitu terhadap apa yang dijalani gitu. Dan mereka akhirnya kita kenang. Iya, betul. Bukan karena mereka kaya raya. Iya. Bukan karena mereka secara materi mungkin cukup gitu ya. Orang mengenal para pendiri bangsa bukan karena itu. Betul. Dan karena mereka memang tidak kaya. Betul. Mereka hidupnya menderita. Tapi karena pemikiran jalan penderitaan yang mereka dermabaktikan untuk bangsa dan rakyatnya. Itu yang selalu kenang. Kebesaran mereka terletak pada itu. Juga terletak pada gagasan-gagasan besar mereka yang mereka letakkan untuk bangsa ini. Bung Karno, penggali Pancasila. Agus Salim adalah orang yang memberikan satu pembelaan terhadap kebebasan itu sendiri. Bung Hatta lebih-lebih hidupnya sangat sederhana. Setelah dia tidak lagi menjadi wakil dari Bung Karno, hidupnya cukup sederhana. Sekedar untuk bayar listrik pun dia tidak mampu. Tapi kebesaran Bung Hatta tidak terletak pada berapa kemewahan, materi, ya betul, dan seterusnya. Itu semua memang dia tidak punya. Tapi kita mengenang beliau sebagai satu figur teladan moral yang hidupnya sederhana, yang dimakamkan bersama makam rakyat biasa, yang selalu mendermabaktikan pikiran-pikiran briliannya untuk Indonesia yang sejahtera. Itulah warisan keteladanan, pikiran yang selalu diwariskan oleh para pendiri bangsa. Itulah kenapa mereka harum namanya, selalu berada di sanubari kita. Karena kita mewarisi keteladanan hidup dari mereka, kita mewarisi perjuangan mereka, dan kita juga mewarisi gagasan-gagasan besar mereka. Betul. Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia itu harusnya berbangga ya Mas Gidi ya, karena founding fathers kita itu sudah mewariskan nilai-nilai yang bahkan sampai sekarang itu tidak tergantikan gitu. Jadi masih kita bisa pakai, masih relevan, dan juga memang betul-betul diambil dari intisari atau kearifan bangsa yang memang cocok sekali dengan kondisi di Indonesia gitu. Nah, kemudian mungkin saya juga sempat membaca artikel Bapak tentang Indonesian's Dream. Kalau tidak salah ada 10 poin di situ. Yang saya kira itu sebenarnya adalah uraian ya, uraian dari apa yang sudah
diwariskan oleh para founding fathers kita yang kemudian Mas Sukidi jabarkan menjadi 10 poin penting yang bisa kita bawa gitu ya sebagai apalagi sekarang ini Indonesia kan menuju generasi emas 2045. Nah, ini yang mesti kita highlight mungkin dari Indonesian Dreams itu. Nah, gimana sebenarnya Indonesian Dreams itu? Mungkin alasannya kenapa kok dicetuskan Indonesian Dreams itu? Iya Mbak, itu satu ikhtiar kecil saya yang saya lakukan karena merebaknya satu pesimisme di kalangan sedikit orang, tapi mewarnai media, mewarnai perbincangan publik. Saya tidak ingin pesimisme itu mengganggu perjalanan dan arah bangsa ini. Karena itu saya menggelorakan satu impian tentang Indonesia, agar melahirkan satu optimisme di kalangan generasi muda. Karena generasi muda ini adalah yang memegang kendali dan harapan kita untuk masa depan Indonesia. Karena itu kita harus menebarkan virus optimisme. Bukan optimisme buta, blind optimisme, tapi optimisme yang rasional. Rasional optimisme itu sendiri. Karena dengan optimisme rasional itu kita bisa ikut berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia emas itu sendiri. Karena itu saya menggelorakan satu impian tentang Indonesia itu juga sebagai satu ikhtiar untuk merawat dan selalu memberikan penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa. Sebenarnya Indonesian Dream ini adalah impian para pendiri bangsa, tetapi harus selalu kita gelorakan kembali agar memiliki kontekstualisasi dan juga kesinambungan untuk generasi sekarang dan ke depan. Dan juga agar generasi muda ini memiliki satu pride, satu kebanggaan pada Indonesia. Kita tidak boleh terbawa arus pesimisme dalam melihat Indonesia. Kita harus kubur dalam pesimisme itu. Karena apa? Karena perjalanan sejarah peradaban manusia itu bergerak ke arah kemajuan. Karena itu kemajuan hanya bisa kita wujudkan dengan semangat optimisme. Optimisme selalu ingin melihat peluang dan juga harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu 10 impian Indonesia itu adalah yang selalu saya diskusikan, selalu saya transmisikan, selalu saya kobarkan, gelorakan kepada generasi muda bahwa kita harus selalu menjiwai pikiran-pikiran para pendiri bangsa untuk Indonesia yang maju. Karena di tangan kita Indonesia akan maju, Indonesia akan jaya, sehingga kita harus selalu memberikan satu kontribusi, satu sumbangsih kepada bangsa ini. Sehingga satu hal yang ingin saya tekankan, terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Presiden John F. Kennedy, yaitu adalah jangan berpikir tentang apa yang Anda dapat dari negara, tetapi selalu berpikirlah apa yang Anda dapat berikan kepada negara dan rakyatnya. Karena itu ini satu filosofi yang dalam sekali menuntut kita semua untuk memberikan satu sumbangsih, satu kontribusi, satu pemikiran agar Indonesia Raya dapat tegak, sehingga kita semua menjadi bangsa yang maju, umat yang maju, warga negara yang maju. Waduh, mantap banget pembicaraan kita sore hari ini. Sampai tidak terasa loh, kita sampai di penghujung acara, Mas Sukidi ini. Meskipun demikian, kita tadi sudah banyak belajar bagaimana sebetulnya konsep keislaman dan kebangsaan itu bisa selaras gitu ya Mas Sukidi ya. Memang kalau ngobrol dengan Mas Sukidi ini tidak jauh-jauh dari bagaimana konsep keislaman dan kebangsaan itu ya. Jadi memang lekat sekali dengan jenengan ini gitu.
Baik, Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, kita telah belajar banyak bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita bersikap terkait menghormati jasa para pendiri bangsa dalam perspektif Islam. Seperti yang disampaikan Bung Karno dalam pidato perayaan kemerdekaan pertama Republik Indonesia di tengah suasana bulan Ramadan. Ada kutipan dari beliau, "Siapa ingin memelihara mutiara, harus ulet menahan nafas dan berani terjun menyeberangi samudra yang sedalam-dalamnya." Semoga perjuangan kita di bulan Ramadan yang ulet menahan haus dan lapar hingga hawa nafsu mampu menghantarkan kita memperoleh mutiara kehidupan dalam bentuk hidup yang lebih baik dalam harmoni di tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Sukidi atas kehadirannya. Terima kasih juga atas petuah-petuahnya dan juga highlight-nya. Semoga kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya senang sekali karena diskusinya sangat berbobot sekali. Dan saya seperti mendapatkan kuliah gratis ini tentang kebangsaan dan tentang keislaman gitu. Terima kasih. Baik, kita akan berjumpa kembali esok hari di program Menjelang Buka Puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi Allahumma sholli